Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 2 jam, 4 jam, 6 jam berlalu, dan akhirnya Yun Che menarik lengannya dan menghela napas sedikit. Baru sekarang dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya berlumuran keringat bercampur darah. Cahaya kilin yang menutupi tubuhnya padam sepenuhnya. Tanpa cahaya kilin yang melindunginya, mata jurang kilin bersinar dengan cahaya destruktif sekali lagi. Namun, ia dengan cepat menghilang bahkan sebelum ia melepaskan kekuatan penghancurnya. Mundur, gumam Yun Che lemah. Yun Che hanyalah seorang guru ilahi dan manusia, tetapi Dewa Abaisal Kilin sebenarnya mulai mundur perlahan. Kemudian, tiba-tiba ia berputar dan menghilang ke dalam kabut tebal. Terbebas dari beban mentalnya, kelelahannya tiba-tiba bertambah berkali-kali lipat. Sangat melelahkan hingga Yun Che terjatuh ke tanah. Cahaya putih berkedip di depan matanya, dan siluet seperti mimpi Li Su muncul di hadapannya. Dia melambaikan tangannya sedikit, dan keajaiban kehidupan ilahi perlahan melingkari tubuhnya. Kelelahannya langsung terangkat dan membuatnya serasa berada di awan. Bahkan indranya yang kabur dengan cepat mendapatkan kembali kejelasannya. Kamu berhasil mengendalikan Dewa Abaisal Kilin itu. Dia berbisik. Sekitar 60%, ya, jawab Yun Che sambil menutup matanya. Baru saja, Yun Che telah menghabiskan total 9 jam untuk menandai jiwanya membekas sekitar 60% debu jurang yang mengelilingi inti nerakanya. Bahkan setelah binatang buas yang dalam telah dirusak menjadi binatang buas jurang, ia akan mempertahankan sifat dan nalurinya dalam ukuran tertentu. Misalnya saja, mereka akan mengaum ketika terkena pukulan keras, menggunakan anggota tubuh yang mereka kenal saat melakukan serangan, dan melakukan perjalanan melintasi langit atau daratan seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Adapun Dewa Kilin, semua orang tahu bahwa rasnya secara alami lembut, dan perlindungan terhadap jenisnya sendiri praktis terukir di setiap tetes darah dan sumsum sejak ia dilahirkan. Bahkan debu jurang pun tidak mampu menghapus naluri ini sepenuhnya. Jika itu adalah binatang jurang alam batas ilahi lainnya, Yun Che akan menjadi rata seperti pancake kecuali dia bisa mengendalikannya dalam sekejap. Namun, Dewa Kilin jurang ini sebenarnya berkeliaran selama 9 jam tanpa menggerakkan satu otot pun, dan tidak ada keinginan untuk menghancurkan cahaya kilin yang mengelilinginya sama sekali. Yang ada hanyalah kerinduan mendalam atas apa yang telah hilang. Li Su masih sangat hancur sehingga dia bahkan tidak dapat mewujudkan bentuk tubuhnya, jadi kekuatan sucinya jauh dari sebelumnya. Konon, keajaiban kehidupan ilahi adalah keajaiban sejati di alam semesta saat ini. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Setelah dia memasuki alam master ilahi, jiwa Li Su beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan jumlah energi cahaya dalam yang bisa dia keluarkan bahkan lebih besar lagi. Faktanya, Yun Che samar-samar bisa mengatakan bahwa ini jauh dari batas Li Su. Jika dia mau, dia bisa menyembuhkannya beberapa kali lebih cepat dari apa yang dia tunjukkan saat ini. Namun, itu mungkin akan melukainya. Sayangnya, dia masih kabur. Siluetnya sudah cukup cantik untuk memunculkan fantasi yang tak terhitung jumlahnya, tapi wajahnya masih tersembunyi sepenuhnya dari pandangan, dan tubuhnya tak tersentuh. Kapan menurutmu kamu bisa mewujudkan penampilan aslimu, Li Su? Yun Che tiba-tiba bertanya. Saya tidak yakin, jawab Li Su. Bisa jadi 1000 tahun atau 10.000 tahun, atau bisa juga terjadi dalam satu malam karena perubahan drastis dalam hidup dan energi Anda. Jawabannya tidak berbeda dari sebelumnya. Yun Che melontarkan pertanyaan lain,
apakah kamu masih ingat penampilanmu sebelumnya? Jika ya, bisakah kamu memberikan gambaran di lautan jiwaku? Semua catatan menyatakan bahwa Anda adalah puncak kecantikan seorang wanita, dan saya sangat penasaran seperti apa puncak ini. Li Su menjawab dengan acuh tak acuh, penampilanku didasarkan pada cangkang fana dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya, jadi pada dasarnya, aku tidak berbeda dengan mereka. Kecantikan hanyalah interpretasi paling dangkal dari cangkang fana seseorang, dan tidak mempunyai arti apapun. Sebagai pemegang kekuatan Nisuan dan Kaisar Iblis Pemalu Surga, kamu seharusnya tidak memikirkan hal-hal dangkal seperti itu. Oh, tidak, Yun Ce langsung menolak gagasan itu. Sifat saya adalah orang yang sangat duniawi dan sekuler. Tidak ada yang lebih saya nikmati selain hal-hal yang dangkal. Namun meskipun bukan itu masalahnya, saya tidak akan pernah percaya bahwa kecantikan adalah konsep yang dangkal. Ambil contohmu. Jangan tersinggung, tapi temperamen Anda sedingin dan acuh tak acuh seperti genangan air mati. Kita sudah bersama selama beberapa waktu sekarang, tapi aku belum pernah melihatmu tertawa atau marah pada apapun yang aku lakukan atau katakan. Setengah tahun yang lalu, ketika Anda bertemu dengan bayangan jiwa senior Nisuan setelah sekian lama, Anda seharusnya tidak bisa berkata-kata untuk melihatnya. Kenyataannya, saya merasakan lebih banyak emosi saat menguap dibandingkan yang Anda alami hari itu. Sebagai seorang wanita, Anda adalah wanita paling tidak menarik yang pernah saya temui dalam hidup saya. Secara medis, kami dapat mengatakan bahwa Anda menderita aseksualitas yang parah. Oleh karena itu, menurut Anda mengapa dua dewa pencipta bertempur sampai mati demi Anda, dan senior Nisuan terobsesi dengan Anda setidaknya selama puluhan juta tahun? Li Su tidak bisa memberinya jawaban. Sudah menjadi sifat semua makhluk hidup untuk mengejar hal-hal yang indah, baik itu manusia biasa atau dewa pencipta, jadi bagaimana Anda bisa menyebutnya dangkal? Tentu saja, kamu tidak terkecuali, kata Yun Ce dengan nada yang tidak menerima teguran. Misalnya, jika ada metode yang memungkinkan Anda mewujudkan tubuh Anda 10.000 tahun lebih awal, namun akibatnya tubuh Anda akan bermutasi, dan wajah Anda akan menjadi kering dan jelek. Tentunya Anda tidak akan menerima harga seperti itu. Kenapa aku tidak menerimanya? Li Su membalas. Jawabannya sangat tidak terduga sehingga Yun Ce tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Hal-hal indah, Li Su tiba-tiba bergumam seolah dia tiba-tiba teringat sebuah kenangan. Dalam ingatanku, satu-satunya hal yang memicu kata kecantikan adalah sebuah nama, gumam Li Su sambil mencoba yang terbaik untuk menjelaskan ingatan itu. Saya tidak dapat lagi mengingat penampilannya. Aku hanya tahu bahwa tidak ada seorang pun dan tidak ada yang lebih cantik darinya sejak aku melihatnya. Setidaknya dari segi penampilannya. Mata Yun Ce membelalak kaget saat dia menatap Li Su, masih mengenang masa lalu. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Dewa pencipta kehidupan, wanita tercantik di seluruh alam semesta, berpikir bahwa ada seseorang yang kecantikannya pantas mendapatkan pujian yang begitu cemerlang darinya. Apakah orang seperti itu benar-benar ada? Ataukah konsep kecantikannya jauh berbeda dengan orang normal? Siapa namanya? Yun Ce bertanya. Li Su tidak langsung menjawab karena dia masih berusaha membersihkan debu yang menyelubungi kenangan ini. Ketika akhirnya dia berhasil, dia menyadari bahwa itu adalah nama yang sudah dia ketahui. Dia perlahan menjawab, namanya, Ni Jie. Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Itu karena itulah nama putri Nisuan dan Jie Yuan.
Dia juga satu-satunya setengah dewa dan setengah iblis di dunia sebelum dia menjadi Honger dan Yuer. Tebakan berani tiba-tiba muncul di benak Yunche. Apakah Li Su yang memisahkan Ni Jie menjadi Honger dan Yuer? Alasan Nisuan dan Jie Yuan menamai putri mereka Ni Jie bukan hanya karena itu adalah kombinasi nama keluarga mereka, tetapi juga karena mereka berharap putrinya mampu membalikkan kesengsaraan dan bahaya yang tak terbayangkan yang pasti menantinya di masa depan. Mereka berdoa agar dia dapat menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Sayangnya, pada akhirnya, dia tidak mampu menentang nasibnya. Dia malah terpecah menjadi Honger dan Yuer. Atau benarkah dia, di era di mana para dewa dan iblis punah, dia sendiri yang menentang nasibnya dan terlahir kembali sebagai Honger dan Yuer? Setelah luka Yunche disembuhkan, dan kesadarannya tidak lagi terasa keruh, Yunche bangkit dan memeriksa inti formasi dunia dengan cepat. Setelah memastikan bahwa itu tidak rusak, dia berhenti berlama-lama, menyembunyikan auranya dengan debu jurang, dan melakukan perjalanan kembali ke tempat dia datang. Saat konsentrasi debu jurang menurun, binatang buas di sekitarnya semakin tidak mengancamnya. Pada titik tertentu, dia tiba-tiba melaju dan memasuki pinggiran kabut tak berujung. Sudah lama sejak dia datang ke sini, tapi rasanya seperti dia memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Keberadaan debu jurang terasa lebih jernih dan jinak. Inti neraka dari binatang buas dalam jangkauan inderanya, terutama para Divine Master dan Divine Sovereign terasa sangat jelas seolah-olah berada tepat di antara jari-jarinya. Tidak perlu menyuntikkan jejak jiwa. Dia benar-benar bisa memerintahkan mereka dengan satu pikiran. Dia mengulurkan tangannya dan menatap tangannya sebentar. Entah bagaimana, dia mendapat keuntungan dari apa yang seharusnya menjadi bencana mematikan dan berhasil mengambil sebagian kendali atas Dewa Abyssal Qilin. Penguasaannya terhadap debu jurang tampaknya telah meningkat setelah pengalaman mengerikan itu juga. Berkat kesuksesannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun sedikit. Akankah dia mampu mengendalikan binatang buas di atas alam master ilahi dengan begitu mudah suatu hari nanti? Akankah ada hari di mana dia bisa memerintahkan semua binatang buas dalam jangkauan inderanya sesuka hatinya? Meskipun aura monster jurang menurun drastis setelah dia memasuki pinggiran kabut tak berujung, ada lebih banyak aura praktisi yang mendalam. Kabut tak berujung adalah tempat yang tepat untuk mengasah diri karena lingkungannya yang mengerikan menekan persepsi spiritual dan energi mendalam seseorang, dan lawan mereka adalah binatang buas jurang yang tidak memiliki sedikit pun belas kasihan di jiwa mereka. Rasa haus mereka yang tak ada habisnya akan kehancuran dapat dengan mudah menyeret seorang praktisi mendalam ke dalam krisis dan bahaya yang sebenarnya. Dan krisis itulah yang memunculkan potensi terpendam seseorang dan menciptakan keajaiban. Ketika seseorang bertarung dengan segala yang mereka miliki dan mengatasi kematian berulang kali, kemauan dan kepribadian mereka akan terus-menerus ditempa hingga mereka menjadi sehalus baja. Pengalaman inilah yang memungkinkan kemacetan yang tidak dapat dipecahkan menjadi longgar hingga mereka dapat memecahkannya dalam sekali jalan. Ada banyak sekali praktisi mendalam Abyssal yang telah mencapai terobosan mereka di kabut tak berujung. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang terjebak di alam kepunahan ilahi setengah langkah. Mereka yang tidak pernah memasuki kabut tak berujung mungkin tidak akan pernah memasuki alam kepunahan ilahi. Itu sebabnya bahkan seorang pengecut seperti Helian Jue pernah berkelana ke dalam kabut tak berujung sebelumnya, meskipun dia tidak melangkah lebih jauh dari tepi terluar. Itu juga bagaimana dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi praktisi mendalam alam kepunahan ilahi atas kemauannya sendiri.
dan mengapa dia kehilangan akal sehatnya sepenuhnya ketika dia mengetahui tentang anggrek roh tulang kilin yang legendaris. Meski begitu, mengasah diri sendiri bukanlah satu-satunya alasan sebagian besar praktisi memasuki kabut tak berujung. Itu juga untuk mendapatkan batu jurang dan kristal jurang. Batu jurang maut dan kristal jurang adalah mata uang yang umum di jurang neraka, dan bagi seorang praktisi mendalam jurang neraka sama pentingnya dengan batu yang sangat dalam dan kristal yang sangat penting bagi seorang praktisi primal chaos yang mendalam. Tapi tentu saja, yang pertama ada pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Mereka tercipta dari mutasi atau lebih tepatnya kematian, kantong debu jurang, dan mereka bisa muncul di mana saja dan di mana saja di dalam kabut tak berujung. Meskipun kekuatan debu jurang tidak akan pernah bisa dikuasai oleh praktisi abis yang mendalam, batu jurang dan kristal jurang berada di ujung spektrum yang berlawanan. Tidak hanya energi mereka yang mudah didapat, tingkat energi yang mereka berikan juga berkualitas dan kuantitasnya tinggi. Itu sangat berguna untuk tujuan budidaya, dan pembangunan istana dewa dan formasi mendalam. Bahkan bisa digunakan secara langsung sebagai sumber energi dari wadah yang dalam. Kepadatan dan tingkat energi roh di jurang neraka hanyalah sebagian dari alasan para praktisi jurang neraka berkultivasi dengan sangat cepat. Batu jurang dan kristal jurang menjadi alasan utamanya. Itulah sebabnya banyak praktisi mendalam berkelana ke kabut tak berujung untuk mendapatkan batu jurang dan kristal jurang setiap tahun. Batu jurang dapat dengan mudah digali di pinggiran atau bahkan tepi terluar dari kabut tak berujung. Namun, kristal jurang jauh lebih langka karena pada dasarnya merupakan batu jurang yang telah dimurnikan sepenuhnya. Itulah mengapa mereka jarang ditemukan di pinggiran, dan mengapa mereka jauh lebih berharga daripada batu jurang. Untuk memberikan perbedaan yang jelas, rasio konversi antara kristal jurang dan batu jurang adalah lebih dari 10.000. Itu juga sebabnya partner yang telah membuktikan dirinya dapat diandalkan hingga saat ini bisa tiba-tiba berubah menjadi pengkhianat dalam sekejap. Biasanya karena kristal jurang. Sehubungan dengan itu, negara-negara bawahan kerajaan Tuhan diharuskan menyerahkan kristal jurang dalam jumlah besar sebagai upeti setiap tahun. Cara tercepat untuk mendapatkan kristal jurang bukanlah dengan mencari di sekitar kabut tak berujung tanpa henti, tapi dengan membunuh monster jurang. Kristal jurang biasanya dapat ditemukan di dalam tubuh binatang jurang. Semakin tua dan kuat binatang jurang tersebut, semakin besar kemungkinan ia mengandung kristal jurang. Untuk beberapa binatang jurang yang sangat kuat, mereka bahkan mungkin membawa kristal jurang yang tidak biasa, dan nilai serta kelangkaannya jauh melebihi imajinasi seorang praktisi biasa. Biasanya hanya ada dalam legenda dan catatan. Selain itu, kabut tak berujung telah mengubur banyak dewa dan iblis kuno sebelum Abyss mengambil bentuknya yang sekarang. Karena Abyss telah mengalami perubahan mendasar pada saat itu, beberapa tubuh, artefak kuno, dan warisan mereka tetap terpelihara. Semuanya bisa ditemukan di kabut tak berujung. Oleh karena itu, kabut tak berujung juga menyembunyikan peluang terbesar Abyss. Sesekali, artefak kuno akan muncul di dunia dan menciptakan berbagai tingkat gelombang di Abyss. Yunce sudah lama terbiasa dengan suara pertempuran saat ini. Itu sebabnya dia bahkan tidak menawari mereka. Sebuah batu raksasa runtuh, dan Yunce melihat pertempuran itu dengan matanya sendiri. Dua Divine Master tingkat ketiga sedang menyerang monster jurang Divine Master tingkat pertama. Mereka berdua mengenakan pakaian hitam yang memberi mereka tingkat penyembunyian terbaik. Ini adalah pertarungan 2 lawan 1 di mana satu pihak memegang keunggulan absolut,
namun kedua praktisi tidak menahan kekuatan mereka atau mengendurkan pertahanan mereka sedikit pun karena lawannya adalah binatang buas. Binatang buas jurang tidak mengenal rasa takut, sakit atau menahan diri, dan tidak akan pernah lari dari perkelahian. Selain itu, sangat mungkin bahwa lebih banyak binatang buas jurang yang muncul dari kabut. Itulah mengapa menahan diri dan menurunkan kewaspadaan adalah cara tercepat untuk menggali kuburan seseorang di dalam kabut yang tak ada habisnya. Sepasang sinar pedang biru membelah monster jurang itu menjadi dua seperti sepasang badai yang menderu, tapi kedua bagian tubuhnya terus mengayun dengan liar dan memancarkan kekuatan penghancur yang sangat besar. Keduanya sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Mereka bergegas maju seperti sepasang sambaran petir dan memotong binatang buas jurang itu menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Binatang jurang yang tercabik-cabik itu akhirnya berhenti bergerak, hanya menyisakan awan tebal kabut yang meninggi, dan secerca abu-abu. Apakah itu? Duo ini buru-buru bergegas ke depan. Kristal keabu-abuan berukuran sekitar setengah kepalan tangan memasuki pandangan mereka. Kristal jurang. Keduanya berseru kegirangan, meskipun mereka buru-buru menutup mulut dengan tangan. Setidaknya beratnya harus 3 kati. Praktisi yang lebih tua hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kristal jurang ini saja sudah layak untuk dikunjungi. Praktisi muda yang mendalam itu berkomentar sambil menyeringai sambil meletakkan seringai jurang di tangan kakak laki-lakinya. Singkirkan, kakak senior. Akan buruk jika seseorang melihatnya. Kakak laki-lakinya mendorongnya ke belakang dan berkata, kristal itu berasal dari bagian tubuh yang kamu hancurkan. Itu adalah hak milikmu, kakak senior. Kakak laki-lakinya dengan keras kepala mendorongnya kembali ke tangan kakak laki-lakinya. Kami membunuh binatang jurang itu bersama-sama, jadi itu milik kami berdua. Konon, ini adalah kristal pertama yang kami temukan sejak kami datang ke sini, jadi karena Anda adalah senior saya, wajar saja jika Anda memilikinya terlebih dahulu. Percayalah, saya tidak akan melepaskan yang kedua, dan siapa tahu, itu mungkin 10 kali lebih besar dari yang Anda miliki. Mereka berdua berasal dari sekte yang sama, dan mereka memiliki hubungan yang mendalam satu sama lain. Ini juga bukan pertama kalinya mereka melakukan perjalanan bersama ke dalam kabut tak berujung. Lagi pula, yang lebih menakutkan daripada binatang buas di kabut tak berujung adalah umat manusia, dan kecurigaan serta keserakahan harus diatasi jika ada orang yang bergantung satu sama lain di tempat ini. Sangat baik, kakak laki-lakinya tersenyum dan menerima kebaikan adik laki-lakinya. Dia baru saja hendak menyingkirkan kristal jurang itu ketika tiba-tiba, dia melihat seseorang dari sudut matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Yun Ce melewati area tidak jauh darinya. Dia hanya seorang Divine Master tingkat kedua, dan dia sendirian, sarafnya yang tegang segera mengendur saat dia berseru, apakah kamu sendirian, saudaraku? Yun Ce tidak bisa merasakan kebencian apapun dari pria itu, jadi dia menjawab, iya. Banyak makhluk jurang di alam master ilahi berkeliaran di tempat ini, dan tingkat kultivasi Anda agak terlalu rendah untuk area ini. Saya menyarankan Anda untuk menjelajah lebih dekat ke pinggiran terluar. Peluang dan kesengsaraan memang penting, tapi tidak ada yang lebih penting daripada. Nasihatnya tiba-tiba dipotong, dan matanya melebar maksimal dalam sekejap. Yun Ce mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat pedang biru badai menembus tubuh lelaki tua itu dan merobek organ dalamnya hingga hancur. Penyerangnya tidak lain adalah adik laki-laki yang paling dia percayai. Dia perlahan berbalik untuk menatap adik laki-lakinya dengan tidak percaya, kamu. Namun,
dia segera menyadari bahwa wajah adik laki-lakinya tidak menunjukkan kebiadaban atau kemenangan yang diharapkannya. Sebaliknya, dia tampak linglung dan gelisah seolah-olah sedang bermimpi. Hahaha, suara nakal dan lucu terdengar dari belakang. Bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu percayai? Pasti sangat luar biasa, bukan? Cek-cek. Suara itu menyebabkan Yun Ce menghentikan langkahnya. Pemilik suara itu perlahan muncul dari kabut. Dia tampan dan memasang senyum jahat di wajahnya. Jubah peraknya mengalir seperti air dan berkilauan seperti merkuri di tanah keabu-abuan ini. Dia tidak lain adalah Meng Jianzhu. Saya tidak berharap untuk melihatnya di sini. Berbeda dengan setengah tahun lalu, lengan kiri Meng Jianzhu jelas kosong. Dia hanya memiliki satu tangan, dan kultivasinya tidak meningkat sedikit pun. Dia masih berada di alam kepunahan ilahi setengah langkah. Pada saat itulah mata kosong adik laki-laki junior itu kembali fokus. Dia tiba-tiba melepaskan pedangnya dan mulai gemetar seperti daun. Tidak. Itu bukan aku, bukan aku. Cek-cek. Meng Jianzhu mengerutkan bibirnya saat matanya bersinar dengan perak yang mencuri jiwa. Kamu laki-laki, bukan? Bagaimana Anda bisa melakukan tindakan seperti itu dan tidak bertanggung jawab? Jika kamu benar-benar berpikir kamu telah mengecewakan kakak laki-lakimu, mengapa kamu tidak menebusnya dengan bunuh diri? Kata-katanya biasa saja dan jahat. Kemudian, cahaya perak yang mengalir di mata Meng Jianzhu tiba-tiba muncul di mata praktisi muda yang mendalam itu. Dia perlahan mengangkat tangannya dan berkata dengan kaku, "Maaf, kakak senior, aku akan menebus dosa-dosaku, sekarang juga." Bang! Dia meledakkan energinya yang dalam dan menghancurkan jantung serta organ dalamnya tanpa berpikir dua kali. Darah mengucur dari seluruh lubangnya. Dia perlahan jatuh ke tanah dan berhenti bernapas hanya dalam hitungan detik. Namun, matanya menolak untuk menutup bahkan dalam kematian. Yun Ce perlahan menyipitkan matanya. Kerajaan Dewa Dreamweaver terkenal karena energi jiwa mereka, dan dia telah merasakan betapa kuatnya energi jiwa Meng Jianzhu saat mereka pertama kali bertemu. Itu kamu, kakak laki-laki senior itu masih hidup meskipun dia terluka parah. Dengan wajah penuh rasa sakit dan putus asa, dia mengangkat tangan yang gemetar dan menunjuk ke arah Meng Jianzhu. Itu kamu, sangat berisik. Meng Jianzhu dengan santai melangkah mendekat. Aku telah menghabisi pengkhianatmu, namun kamu tetap menatapku seolah-olah aku melakukan kesalahan padamu. Saya sangat kecewa, dan saya tidak melihat alasan untuk membiarkan orang yang tidak tahu berterima kasih tetap hidup. Sepertinya Meng Jianzhu tidak melakukan apa-apa, tetapi energi yang luar biasa menghantam dada praktisi yang lebih tua itu dan mengubah sisa organ dalamnya menjadi lengket. Tubuhnya terlempar ke dalam kabut di kejauhan, dan dia menghilang begitu saja. Kristal jurang jatuh dari tubuh pria itu, dan Meng Jianzhu mengangkatnya ke tangannya menggunakan gumpalan energi yang dalam. Dia memegang kristal jurang di antara dua jari dan menikmati pembiasan unik keabu-abuan dengan kegembiraan yang nyata. Sebagai putra seorang bupati ilahi, jumlah kristal jurang yang dia konsumsi untuk kultivasinya begitu banyak hingga tak terbayangkan. Namun, bagaimana mungkin harta yang dianugerahkan kepadanya karena hak istimewa bisa dibandingkan dengan hasil kerja kerasnya sendiri? Apalagi kalau diambil dari tangan orang lain yang dingin dan mati. Suatu saat mereka berada di surga, dan saat berikutnya mereka berada di neraka yang paling gelap. Meng Jianzhu tidak pernah puas dengan perasaan memabukkan yang mendalangi kehidupan seseorang. Dia perlahan berbalik dan melihat ke arah orang lain yang masih berdiri di medan perang seolah sedang memeriksa mangsa. Aku terkejut kamu tidak lari.
Kamu tidak mengira aku akan. Tatapannya berkedip karena mengenali ketika dia melihat wajah Yunce, dan alisnya langsung menyatu, itu kamu. Secara teknis, Yunce hanyalah sampah rendahan yang bahkan tidak pantas dilirik kedua kali oleh Meng Jianzhu, namun pemuda itu berani berperan sebagai pahlawan di depannya, dan dia telah menyaksikan pelariannya yang memalukan sebelum dia bisa menghancurkannya. Tentu saja, dia tidak bisa melupakan Yunce. Kejutan Meng Jianzhu dengan cepat digantikan oleh ekspresi kegembiraan dan keceriaan. Dia tampak seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainannya yang hilang. Itu kamu, jawab Yunce seolah dia baru saja mengenali Meng Jianzhu. Nada suaranya juga jauh lebih parah. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil langkah mundur perlahan tetapi segera menahan diri. Saat ekspresinya perlahan berubah menjadi tenang, dia bergumam, Meng Jianzhu. Hua Caili telah memanggil Meng Jianzhu dengan namanya di Kilin Abis Realem, dan Meng Jianzhu melihat bagaimana Yunce secara naluriah ingin melarikan diri hanya untuk menyadari bahwa itu tidak akan membantu. Senyumannya berubah menjadi lebih menghina dan main-main. Saya kira sudah cukup waktu berlalu bagi Anda untuk mengetahui siapa saya sebenarnya. Jadi, kenapa kamu tidak lari? Atau apakah kamu berencana memohon padaku untuk membiarkanmu hidup? Mengemis. Yunce terkekeh seolah dia telah menyerah pada takdirnya, tapi menolak menunjukkan kelemahan apapun. Putra seorang bupati ilahi seharusnya bersinar seperti bintang di langit, tapi kamu tidak hanya mencoba memperkosa wanita sembarangan di perbatasan, kamu bahkan membunuh sepasang orang tak bersalah demi kepuasanmu sendiri. Pria tercela sepertimu tidak pantas menjadi putra seorang bupati ilahi, apalagi aku yang berlutut. Hahaha. Meng Jianzhu tidak marah atas provokasinya. Sebaliknya, dia tertawa keras dan berkata, mereka semua mengatakan bahwa orang paling berani di dunia adalah mereka yang tahu bahwa mereka akan mati, tapi hanya ini yang ingin Anda katakan dengan nafas sekarat. Seperti yang diharapkan dari orang biasa. Bahkan anjing jurang yang kuhancurkan 2 jam lalu menggonggong lebih baik darimu. Senyum menyebar di wajah Yunce saat dia tampak santai. Sepertinya kamu kurang diterima di kerajaan dewamu sendiri, Meng Jianzhu. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat senyum jahat Meng Jianzhu menjadi kaku. Seorang putra bangsawan dari bupati ilahi yang telah dipuji sepanjang hidupnya tidak akan pernah berkenan menindas orang yang lemah. Hanya manusia sampah yang bakat, kultivasi, dan bahkan sikapnya di bawah standar di antara saudara-saudaranya yang akan ditertawakan oleh semua orang. Sedemikian rupa sehingga bahkan orang tua mereka pun tidak mau melirik mereka untuk kedua kalinya. Hanya orang sepertimu yang akan menyiksa orang lemah untuk mencari tiruan pucat dari euforia yang tidak akan pernah kamu dapatkan. Senyuman Meng Jianzhu benar-benar lenyap dari wajahnya. Bahkan kulitnya yang pucat dan lembut berubah menjadi pucat. Itu karena setiap kata yang diucapkan Yunce telah menusuk jiwanya. Melihat reaksi Meng Jianzhu, Yunce perlahan mengangkat jarinya dan membuat isyarat kasar dengannya. Satu-satunya hal yang konstan di alam semesta ini adalah sampah, dan bahkan putra seorang bupati ilahi pun tidak dikecualikan dari aturan ini. Tapi dari semuanya, kamulah yang paling bau dan paling kotor di antara semuanya. Aku yakin adik-adikmu semua malu punya kakak sepertimu. Saya berani bertaruh bahwa alasan bupati ilahi tanpa mimpi mengizinkan Anda meninggalkan pandangannya adalah karena dia berharap Anda akan bunuh diri di luar. Lagi pula, siapa yang menginginkan serangga yang bau dan kotor sebagai anak mereka? Reaksi Meng Jianzhu bahkan lebih besar dari perkiraan Yunce. Seluruh wajahnya berubah warna menjadi hati babi hanya dalam hitungan detik.
Hah, pikir Yun Ce dengan nada meremehkan, sepertinya tebakanku tepat. Butuh waktu berabad-abad, bukan, ribuan tahun rasa frustrasi untuk mengumpulkan warna seperti itu. Meng Jianzhu perlahan mengangkat tangannya dan mengepalkan jarinya dengan keras. Dia masih berusaha mempertahankan sikap acuh tak acuh dan arogansinya sebagai orang yang mengendalikan segalanya, namun dia tidak mampu menekan kekerasan dan distorsi yang meluap-luap di dalam hatinya, apapun yang terjadi. Hehehehe. Dia mengeluarkan tawa aneh saat dia memutar otaknya untuk mencari cara terbaik untuk menyiksa Yun Ce. Yang mengejutkan, dia tidak dapat menemukannya. Betapa marah dan bencinya perasaannya saat ini. Bagus, sangat bagus. Sebagai hadiahmu, aku berjanji akan memberimu mimpi buruk terburuk di dunia. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan suaranya ketika dia melontarkan bagian kedua dari ancamannya. Dan siapa yang akan melakukan itu? Anda, seorang praktisi alam kepunahan ilahi setengah langkah yang hanya berani berkeliaran di pinggiran kabut tak berujung. Wajah Yun Ce sama sekali tidak menunjukkan teror dan keputusasaan yang sangat ingin dilihat Meng Jianzhu. Faktanya, suara dan tatapannya dipenuhi dengan rasa jijik, seolah-olah pria yang berdiri di depannya bukanlah putra seorang bupati ilahi, melainkan tumpukan sampah yang sangat jelek sehingga dia tidak tega melihatnya. Putra bupati ilahi, astaga! Aku benar-benar akan muntah jika seseorang memberikanmu kepadaku sebagai anakku. Saat mata Meng Jianzhu meledak dengan kekerasan, Yun Ce tiba-tiba melepaskan energinya yang dalam dan terjun ke dalam kabut yang tidak bisa ditembus di belakangnya. Kamu pikir kamu bisa lari? Meng Jianzhu mengucapkannya dengan gigi terkatup. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Yun Ce sudah menjadi Divine Master tingkat kedua. Ketika dia bertemu dengan pemuda di Kilin Abyss Realm, dia masih berada di puncak Divine Sovereign. Tidak disangka dia akan melintasi alam besar dan alam kecil hanya dalam waktu 6 atau 7 bulan. Meng Jianzhu terlalu marah untuk memikirkan keanehannya, namun, belum lagi alam kultivasi tidak ada bedanya mengingat kekuatannya. Dia sangat marah karena dia tidak menggunakan seni manipulasi jiwanya seperti biasanya. Sebaliknya, dia mengejar Yun Ce beberapa kali lebih cepat dari pemuda itu dan meraih bagian belakang lehernya. Dia akan mencabik-cabik Yun Ce sepotong demi sepotong dan menghancurkan tulangnya satu persatu. Debu jurang menghalangi persepsi spiritualnya, namun kesenjangan antara kultivasi mereka begitu besar sehingga upaya melarikan diri Yun Ce, meskipun waktunya tepat, seperti lelucon di mata Meng Jianzhu. Hanya dalam sekejap mata, dia hanya berjarak beberapa langkah dari pemuda itu. Dia tidak ragu untuk mengarahkan jari-jarinya yang berkilauan langsung ke tulang dada Yun Ce. Pada saat inilah Yun Ce tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk memberinya seringai jahat yang tak bisa dijelaskan. Kemudian, Yun Ce mengaktifkan Hell Monarch dan menusukkan telapak tangannya ke Meng Jianzhu. Kekuatan yang dia pancarkan jauh melebihi batas seorang guru ilahi. Ini membuat Meng Jianzhu tercekik dan menyebabkan pupil matanya membesar secara maksimal dalam sekejap. Sayangnya, sudah sangat terlambat baginya untuk menahan momentumnya. Dia praktis membanting kepalanya terlebih dahulu ke Yun Ce. Bang! Terjadi benturan keras, jeritan mengerikan, dan retakan beberapa tulang yang menusuk tulang. Tangan Meng Jianzhu meringkuk sampai ke bahunya seolah-olah dia baru saja menghantam palu paling menakutkan di dunia. Aura pelindungnya yang dalam hancur dalam sekejap, dan tangan sedingin es merobek tubuhnya yang kuat seperti tanah busuk dan menangkap jantungnya tepat di antara jari-jarinya. Ledakan yang menghancurkan jiwa muncul tepat di atas Yun Ce dan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, tapi Yun Ce tidak takut sedikit pun.
Sambil memegang jantung dan organ dalam Meng Jianzhu dengan satu tangan, dan leher pria itu dengan tangan lainnya, dia memegang pangeran di depannya dan mengancam, "Datang dan tangkap aku. Mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu." Meng Jianzhu bukanlah ancaman bagi Yun Ce saat ini. Namun, pelindungnya yang tersembunyi, pria tua berjubah abu-abu adalah cerita yang berbeda. Yun Ce tahu bahwa lelaki tua itu mungkin berada di tahap tengah alam kepunahan ilahi dan benar-benar melampaui dirinya pada saat ini. Mengingat usia dan tingkat kultivasinya, pengalamannya pasti sangat kaya juga, belum lagi mereka berada di kabut tak berujung, tempat paling berbahaya di seluruh dunia. Itulah sebabnya Yun Ce memutuskan untuk membuat marah Meng Jianzhu terlebih dahulu dan melarikan diri, saat perhatiannya teralihkan, memancing sang pangeran untuk mendekatinya atas kemauannya sendiri. Dengan cara ini, lelaki tua itu tidak akan mencurigainya melakukan tindakan curang. Kemudian, dia menangkap Meng Jianzhu dan menggunakannya sebagai sandera. "Kamu, Har!" Desis kesakitan dan ketakutan keluar dari mulut Meng Jianzhu. Matanya merah, dan dia merasa seperti baru saja pergi dari surga tertinggi ke neraka terdalam. Beberapa saat yang lalu, Yun Ce masih merupakan mainan yang bisa dia mainkan sesuka hatinya. Tapi sekarang, pemuda itu benar-benar memegang nyawanya di tangannya. Dia tidak pernah tahu bahwa pepatah memegang nyawa di tangan bisa begitu harfiah. Yun Ce benar-benar bisa menghancurkan jantung dan organ dalamnya dengan sedikit energi. Siluet abu-abu perlahan turun di depan Yun Ce. Dia tidak lain adalah lelaki tua yang tiba-tiba muncul di alam jurang kilin dan membawa pergi Meng Jianzhu, Meng Jingze. Saat ini, kulitnya bahkan lebih gelap daripada debu jurang di kabut tak berujung. "Lepaskan dia!" Nada suaranya dipenuhi aura berat dari setengah dewa. Saat ini, Meng Jingze menyadari bahwa Yun Ce telah mengetahui keberadaannya sejak awal. Semua yang dia lakukan sebelumnya hanyalah untuk membodohinya sampai semuanya terlambat. Dan dia telah tertipu olehnya. Baru setelah hati Meng Jianzhu yang sebenarnya tergenggam di tangan Yun Ce, dia akhirnya bereaksi. Bahkan ada saat di mana dia terlalu terkejut untuk bereaksi. Tentu saja itu karena kultivasi Yun Ce. Kemajuannya sangat menakjubkan mengingat baru setengah tahun berlalu, namun pada akhirnya ia hanyalah seorang guru ilahi tahap awal. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan pemuda itu untuk mengancamnya. Tapi energi dalam yang dia keluarkan saat dia menangkap Meng Jianzhu, kecuali indranya berbohong padanya, itu hampir menyaingi dewa setengah. Meng Jianzhu mungkin adalah manusia yang tidak berguna, tapi dia masih seorang praktisi alam kepunahan ilahi setengah langkah. Seharusnya dia tidak bisa dikalahkan dalam sekejap. Ini membuktikan bahwa indranya tidak berbohong padanya. "Permisi," jawab Yun Ce tanpa rasa takut atau kaget apapun. Faktanya, dia tampak seperti sedang menatap ke bawah sebagai orang yang sangat terbelakang. "Bukankah aku akan mati saja? Di mana kamu tega mengatakan sesuatu yang begitu terbelakang?" Ekspresi Meng Jingze semakin gelap, tapi dia jauh lebih terkejut dan bingung daripada marah. Bahkan jika dia jauh lebih kuat dari tingkat kultivasinya, dia seharusnya tahu lebih baik untuk tidak menghina setengah dewa dari kerajaan dewa, bukan? "Kakek Ze, kamu harus menyelamatkanku, kamu harus menyelamatkanku." Meng Jianzhu tergagap. Dia merasa hatinya sedang digenggam oleh iblis, dan kematian sudah begitu dekat sehingga dia bahkan tidak berani melawan. Dia hanya bisa gemetar seperti daun. Siapa yang mengira bahwa pangeran bangsawan dan manja yang menyiksa orang lain demi hiburan ini akan bertindak lebih buruk daripada manusia saat menghadapi kematian? "Diam!"
Meng Jingze menegurnya sebelum mengembalikan tatapan dinginnya ke Yunce. Siapa kamu? Saya Yunce, jawab Yunce acuh tak acuh. Meng Jingze tidak bisa mengingat nama itu sama sekali, jadi dia berasumsi bahwa itu hanya nama palsu dan melanjutkan, kamu tahu siapa dia? Anda tahu betapa bodohnya tindakan Anda. Konyol, hahaha. Yunce tertawa terbahak-bahak. Mayatku pasti sudah mendingin jika aku tidak menyandera dia sekarang. Apakah Anda salah satu orang gila yang menganggap bertahan hidup itu bodoh, dan mencari kematian adalah hal yang harus diperjuangkan setiap orang? Kalau begitu, kenapa kamu masih hidup? Bunuh dirimu sendiri. Atau apakah kamu menyebut dirimu idiot? Tanpa ekspresi, mata Meng Jingze semakin mendingin. Ini adalah peringatan terakhir saya. Lepaskan dia, kalau tidak. Yunce tiba-tiba memasukkan jarinya ke leher Meng Jianzhu dan mengeluarkan banyak darah. Meng Jianzhu segera berteriak seperti bebek sekarat. Anda, Meng Jingze tanpa sadar mengambil langkah ke depan saat dia meledak karena kaget dan marah. Sebagai tanggapan, Yunce mengangkat alis dan tersenyum. Atau yang lain, apa? Kamu akan membunuhku. Ayo, tangkap aku. Meng Jianzhu mungkin adalah manusia yang bodoh, bau, dan kotor, tapi dia tetaplah putra seorang bupati ilahi. Saya tidak keberatan membawanya ke kuburan bersama saya. Yah, tidak banyak pula. Otot-otot wajah Meng Jingze bergerak-gerak di sana-sini, dan energi dalam yang beredar dengan liar di antara jari-jarinya hanya bisa digambarkan sebagai kekerasan. Namun, dia tidak berani melepaskan sedikit pun kekuatannya. Apa yang kamu tunggu? Ayo tangkap aku, pengecut. Yunce terus mengejek Meng Jingze tanpa keberatan apapun. Saya pikir kerajaan Dewa Dreamweaver paling mahir dalam energi jiwa. Tidakkah kamu ingin mencoba menyerang jiwaku secara tiba-tiba dan bertaruh bahwa aku tidak akan cukup sadar untuk menghancurkan hati perempuan jalang kecil ini? Tiba-tiba, Meng Jingze merasa sangat kedinginan. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa tekanan jiwa dan auranya sebagai setengah dewa atau bahkan gelar kerajaan Dewa Dreamweaver tidak ada artinya sama sekali bagi orang ini. Tidak, dia benar-benar maniak yang memiliki kekuatan aneh dan jiwa aneh, dan tidak peduli dengan kematian atau konsekuensi apapun. Jangan lakukan itu. Meng Jianzhu mencoba yang terbaik untuk berbicara melalui tenggorokannya yang tertusuk. Pada saat inilah dia teringat sesuatu dan meraung sekuat tenaga, "Bocah, ayo pergi, aku adalah putra dari Bupati Ilahi tanpa mimpi. Jiwaku tercetak dengan jejak jiwa ayahku, jika aku mati, semua yang kulihat atau dengar dalam 10 tarikan napas, akan dikirimkan kembali ke ayahku. Bahkan kabut tak berujung, tidak akan mampu menghentikan ini." Meng Jianzhu berpikir bahwa ancamannya pasti akan berhasil, tetapi wajah Yunce malah tersenyum gembira. Indah sekali. Dengan cara ini, Bupati Ilahi tanpa mimpi akan mengetahui bahwa putranya telah mati di tangan guru ilahi tanpa nama meskipun Anda melindunginya. Seringainya perlahan melebar dari telinga ke telinga. Aku ingin tahu bagaimana Bupati Ilahi tanpa mimpi akan menghadiahimu karena telah melenyapkan putranya yang paling tidak berguna. Oh, aku tidak sabar untuk mengetahuinya. Meng Jingze masih melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, tapi dia tidak bisa menyembunyikan sedikit getaran yang mempengaruhi janggut putihnya.